Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perwakilan untuk memimpin doa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat? Sehat ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, Ibu catat terlebih dahulu ya. Nah, untuk pertemuan kemarin, Ibu akan mengulas. Kalian belajar apa kemarin? Struktur teks LHO. Sudah paham ya? Sudah, oke. Nah, apa yang kalian ketahui nih tentang makanan khas daerah Lamongan? Apa? Wingko babat. Nah ya, terus soto Lamongan, nasi boran, jumbrek. Ya, oke. Itu merupakan makanan dari khas Lamongan. Nah, apakah kalian sudah pernah menulis teks laporan hasil observasi? Belum? Belum. Oke. Pertemuan hari ini kita akan belajar cara menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur berbasis makanan khas daerah Lamongan. Nah, ini gambar apa anak-anak? Makanan apa namanya ini? Tahu campur ya. Ada yang tahu dari daerah mana? Dari Padengan ya. Oke, dari Desa Padengan, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Dalam gambar ini terdapat apa saja yang bisa kalian observasi atau kalian amati? Ada tahunya, benar, ada dagingnya, lontongnya, ya. Nah, sebelum Ibu memberikan contoh teks LHO tentang tahu campur, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja tahapan untuk menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah menentukan objek. Jadi, kalian menentukan dulu apa yang ingin kalian observasi, gitu ya. Misal kalian ingin mengambil wingko, maka objeknya wingko. Kemudian, yang kedua adalah data. Mencari informasi data ya dengan observasi tadi gitu. Apa saja datanya? Mungkin bisa rasa, kemudian komponen bahannya yang digunakan, kemudian apalagi banyak ya. Nah itu data. Kemudian yang ketiga adalah ke tahap mengklasifikasikan. Jadi setelah kalian mendapatkan data, diklasifikasikan. Contoh data nama ya, nama makanan itu termasuk pada struktur pernyataan umum. Kalau manfaat berarti masuk dalam penutup ya, seperti itu. Nah, tahap yang keempat itu adalah menyusun teks laporan hasil observasi secara runtut dan logis itu. Kemudian Ibu akan membacakan teks laporan hasil observasi dengan makanan tahu campur. Yang pertama itu adalah pernyataan umum. Contohnya, tahu campur adalah salah satu makanan khas dari daerah Lamongan, Jawa Timur. Makanan ini termasuk dalam kategori makanan tradisional Indonesia yang memiliki cita rasa gurih dan segar. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video food vlogger tentang soto Lamongan ya. Kalian mengamati kemudian menemukan apa saja informasi penting yang ada dalam video tersebut. Bisa berupa bagaimana komponen dari soto Lamongan itu, rasanya seperti apa, cara penyajiannya itu bagaimana. Nah, itu kalian amati hal-hal yang penting ya. Oke, sudah selesai ya videonya? Sudah kalian catat ya apa saja informasi pentingnya tadi ya, bahannya apa, kemudian rasanya seperti apa, udah tahu ya soto Lamongan itu seperti apa? Sudah. Nah, di sini Ibu akan bertanya ya, siapa yang pernah makan soto Madura? Siapa? Risa, Raya, Jose, Agung, Habib. Oke, anak 5 ya di kelas ini yang pernah makan soto Madura. Nah, Ibu tanya, apa perbedaan dari soto Lamongan sama soto Madura? Dari Jose dulu, apa Jose? Berwarna kuning kalau Lamongan, kalau di Madura lebih rempah-rempahnya lebih banyak gitu ya. Tidak dominan kuning. Oke. Kemudian Agung, apa Agung? Dagingnya, kalau Madura pakai soto daging ya. Terus kalau Lamongan pakai ayam, benar. Ada koyanya Ibu Lamongan? Benar. Nah, teman-teman yang belum pernah memakan soto Madura atau belum mengamati secara langsung ya, apa makanan soto Madura itu bagaimana, kalian sekarang mendapatkan pengetahuan dari teman-teman kalian mengenai soto Madura. Dari pengalaman tersebut, kalian telah mengetahui perbedaan dari soto Lamongan sama Madura. Nah, sama-sama soto, tapi beda daerah juga beda ya, beda rasanya, kemudian penyajiannya, dan bahan-bahannya. Oke. Sekarang Ibu akan membagi 3 kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 10 orang. Nah, 3 kelompok ini Ibu akan namai. Ada kelompok boran, kelompok wingko, dan kelompok jumbrek. Oke. Nah, Ibu bagi aja ya biar adil. Nah, sebelah sini adalah kelompok jumbrek, sebelah sini wingko, sebelah sini boran.
Oke, nah kalian di sini tugasnya adalah silahkan berdiskusi bersama teman kelompoknya ya untuk mengambil data observasi. Nah, observasinya di internet, bisa di laman YouTube, di Instagram, maupun bisa di Google ya. Nah, dari makanan tersebut. Contoh jumbrek, nanti bisa cari informasi di Google, observasinya di Google gitu ya. Dan kalian juga akan berbagi pengalaman. Kalau memang di dalam kelompok tersebut ada siswa yang pernah makan ya, ada yang pernah makan jumbrek, maka nanti bisa menceritakan bagaimana rasanya jumbrek itu, bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, nah jadi di dalam kelompok ini kalian juga dibagi, ada yang mencari datanya, nama, pernyataan umum, ada yang deskripsi bagian, ada yang penutup gitu ya. Kalau penutup nanti mungkin bisa mencari tentang manfaatnya atau hal-hal unik dari makanan tersebut gitu. Ibu kasih waktu selama Ibu lihat jam dulu ya, selama 15 menit. Silahkan untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Belum. Iya, waktunya masih 5 menit. Untuk kelompok Wingko, bagaimana, ada itu hal yang belum dipahami? Sudah. Sampai mana hasil observasinya? Menemukan keunikan rasa. Oke, silahkan dilanjut. Sudah semuanya ya? Sudah. Oke, Ibu lanjut. Nah, Ibu bagi ya lembar kerja beserta didiknya. Oke, sudah kebagian semuanya? Sudah. Nah, Ibu akan menjelaskan ya tentang lembar kerja beserta didik. Yang pertama itu nama, kalian isi nama kalian. Kemudian kelompoknya. Kalau kelompok Wingko maka diisi Wingko. Begitupun jumbrek dan boran. Nah, untuk petunjuk pengerjaan, yang pertama, kalian lihat LKPD-nya, Ibu bacakan. Setelah observasi dan berdiskusi bersama kelompok tentang makanan khas daerah Lamongan yang sudah dipilih, silahkan mengolah data informasi untuk dikembangkan sesuai struktur. Jadi, data yang sudah kalian dapatkan ya, ketika diskusi kelompok tadi, itu kalian kembangkan dalam LKPD ini. Sesuai strukturnya. Kemudian, pilihlah kalimat yang tepat dan gaya bahasa sesuai kreativitasmu. Jadi, setiap individu itu memiliki kreativitas masing-masing. Dan kreativitas itu dapat dituangkan dalam pengolahan data ini. Ya. Jadi, gaya bahasanya bebas. Sesuaikan dengan gaya bahasa kalian. Kalimatnya, tapi kalimat yang tepat ya. Oke, paham? Paham. Oke, di situ ada 3 struktur ya. Di LKPD itu sudah ada pernyataan umum, deskripsi bagian, kemudian ada deskripsi. Oh, ada penutup ya. Jadi 3. Oke. Sudah paham ya bagaimana cara pengerjaannya? Sudah. Oke. Baik, silahkan dikerjakan anak-anak. Ibu kasih waktu 20 menit dalam menulis teks laporan hasil observasi sesuai objek yang kalian pilih. Sudah ya? Oke, coba Ibu lihat-lihat nih, ada yang belum selesai. Oh, Habib masih itu ya, masih di deskripsi bagian ya. Lanjutkan Habib. Sudah ya. Oke, Ibu tunggu kurang 7 menit lagi ya. Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke. Sekarang kumpulkan ke Ibu. Coba kumpulkannya satu kelompok dijadikan satu. Jadi ada 3 ya. Oke. Dari kelompok Wingko. Ibu cek ya, kelompok Wingko. Ibu akan kasih umpan balik. Refleksi ini dari masing-masing kelompok. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan, kemudian kalian jawab sejujur-jujurnya ya. Ibu evaluasi sedikit ya tentang pertemuan hari ini, bahwa ada beberapa yang mungkin belum tercatat atau terobservasi oleh kalian ya. Itu siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Agung. Oke, Agung silakan. Selanjutnya kalian akan belajar memahami struktur teks iklan ya. Oke, Ibu akhiri ya pertemuan kali ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yang sudah mengikuti pertemuan hari ini dengan semangat ya, kemudian mengerjakannya dengan bagus, nggak rame ya, bisa terkontrol pertemuan ini.
Ibu mohon maaf apabila pertemuan hari ini ada salah kata maupun sikap Ibu, dimaafin ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.